Alhamdulillah, Alhamdulillah haqqa hamdi alladhi sabbahatil kainati bihamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, anatil wujuh li'azamati wa majdi. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh intazaman ibadatu fi hayatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wahdharul munkarati wal ma'asi. Wa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Kita senantiasa dituntun oleh Allah dapat melaksanakan apa saja yang diwajibkan kepada kita, bahkan yang disunnahkan, termasuklah pelaksanaan salat Jumat pada hari yang mulia ini di tempat yang mulia. Semoga dengan kemuliaan berganda kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah dan sunnahnya sampai akhir masa. Dan dari kita selalu bertakwa kepada Allah dan berusaha untuk mencapai derajat takwa dengan melaksanakan perintah-perintahnya kepada kita, sekaligus kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan takwalah insyaAllah kita akan mendapatkan kebahagiaan hakiki dunia, terlebih lagi di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam muqaddimah khatib membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ibrahim ayat 24 dan 25, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita perumpamaan yang begitu indah. Dan demikianlah Allah selalu memberikan perumpamaan agar kita memahami. Karena tentang akidah tauhid begitu banyak perumpamaan yang Allah berikan kepada kita. Termasuklah firman Allah ini surah Ibrahim, yaitu ayat 24 dan 25 ini, di mana Allah menyatakan: Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan, yakni kalimat thayyibah. Kasyajaratin thayyibah, dia seperti pohon yang baik, kata Allah. Asluha thabit, dia punya akarnya menghujam ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, dia punya rantingnya menjulang sampai ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, dan dia mendatangkan buahnya yang bisa dimakan setiap saat dengan izin Tuhannya. Yadribullahu al-amthal linnas la'allahum yatazakkarun. Demikianlah Allah beri perumpamaan kepada manusia agar manusia ingat dengan peringatan kalimat thayyibah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa kalimat thayyibah? Kalau kita membuka tafsir, ulama menyatakan kalimat thayyibah adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid diwakili dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kalimat inilah merupakan kokohnya iman kita. Kalimat inilah kalau berakar di hati kita, insya Allah kita akan teguh menghadapi kehidupan ini. Dengan kalimat inilah kita tak akan goyah apapun yang datang kepada kita, baik kegembiraan ataupun kesulitan, kelapangan atau kesempitan. Insya Allah kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan kalimat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan kalimat thayyibah ini seperti pohon yang baik, yang mana katullah akarnya menghujam ke dalam tanah. Itulah dia akar iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rantingnya menjulang ke langit, dia berhubungan dengan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Dia berhubungan dengan makhluk manusia yang suci. Dia berhubungan dengan kekuatan-kekuatan samawat. Itulah kehebatan, karena dia berhubungan dengan Tuhan, sedangkan hatinya takkan goyah apapun yang terjadi. Dan ia mendatangkan buahnya. Apa buah itu? Manisnya iman, manisnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manisnya ibadah. Dan insya Allah ibadah tidak lagi merupakan beban, karena kita meyakini Allah itu ada. Demikian Allah beri perumpamaan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, camkanlah dan pahami, selalu Allah beri perumpamaan. Dan ini hal yang mendasar sekali tentang akidah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dipertegas dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu, kata Rasulullah, lebih dari 70 cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang tertinggi dari 70 cabang itu, kau menyaksikan tiada Tuhan kecuali Allah. Ulama menyatakan syahidah artinya alimah, kau mengetahui tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, dan yang terendah kau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadangkala yang terendahkan boleh jadi kita tidak dapatkan. Itulah iman yang paling lemah, dan itulah iman yang berpenyakit tatkala kita berada di luar sana. Kita melihat ada gangguan di jalan lalu kita abaikan. Kita melihat ada sebuah kahbatu yang menghalangi jalan, kita abaikan. Ada sebuah paku yang menempel pada sebuah kayu, kita tinggalkan. Dan itu yang terendah pun tidak kita dapatkan kalau kita abaikan. Itu iman, kata Nabi SAW. Terlebih lagi iman yang tertinggi, kau menyaksikan dan kau mengetahui tiada Tuhan kecuali Allah. Dan memang harus kita mengetahui kalimat itu, tidak hanya untuk diucapkan. Dan Nabi menyatakan ini kalimat adalah kalimat yang paling afdal yang kita ucapkan dalam kehidupan kita. Banyak zikir, namun Nabi menyatakan afdalul zikri la ilaha illallah. Yang paling afdal yang kau sebutkan tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyuruh kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir dzambika wal mu'minina wal mu'minat. Begitu kata Allah. Ketahuilah, cari ilmunya, pahami, sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah, dan mohon ampun untuk mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Tatkala kita mengenal Allah dengan kalimat la ilaha illallah, maka bergugurlah dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak semudah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang kafir pun kita latih, insyaallah bisa mengucapkan kalimat ini. Burung beo pun bisa mengucapkan kalimat ini. Tetapi apakah mereka mengerti? Tentu sulit untuk dipahami. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW tidak cukup hanya mengucapkan, kita pahami. Kalau kita pahami, kita akan mendapatkan iman yang tertinggi. Apa makna la ilaha illallah? Sekilas kata ulama, kau sudah berakar di hatimu, kau meyakini tidak ada yang mematikan dan yang menghidupkan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang membuka hatimu, rezekimu, dan menyempitkan rezekimu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak ada datang penyakit kecuali dengan izin Allah, dan tidak ada datang kesembuhan kecuali dengan izin Allah. Kesimpulannya, tidak akan datang kemudaratan dan manfaat di dunia ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita punya keyakinan seperti ini, insyaallah tidak kita khawatir, kita akan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi menyatakan, di antara yang tertinggi dan yang terendah, maka muncullah cabangnya. Apa cabangnya? Al-haya syu'batu minal iman. Malu adalah bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kadang-kala kita salah memahami kalimat malu. Ada yang menyatakan saya malu sama si fulan karena terlalu baik kepada kita. Ada yang menyatakan saya malu kepada si fulan karena ia mengetahui aib kita. Bukan malu sesama makhluk, namun hakikatnya adalah malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tatkala duduk dengan para sahabat, Nabi berkata, istahyu minallah haqqal haya, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Wa qalu, sahabat berkata, ya Nabi Allah, innana nastahi walhamdulillah. Ya Nabi Allah, kami telah malu kepada Allah, alhamdulillah. Apa kata Nabi? Laisa dzalik, bukan seperti itu. Bukan mudah kau ucapkan seperti itu. Walakin istihya min Allah haqqal haya, akan tetapi hakikat malu dengan sebenar-benar malu, antahfaza ra'sa wa ma wa'ah, kau menjaga kepalamu dan apa yang ada di sekitar kepalamu. Artinya, jagalah penglihatanmu, jagalah pendengaranmu, jagalah ucapanmu, yang semua ini berpotensi untuk maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang semua anggota panca indera kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin ada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini akan kita jaga. Kita malu untuk bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, wal batna wa ma hawa, sifat malu juga kata Nabi, kau menjaga perutmu dan apa yang ada dalam perutmu, kata Nabi SAW. Artinya masyarakat muslimin, kalau kita sadar pada Allah, kita malu kepada Allah, kita akan memilih dan memilah mana yang layak masuk dalam perut kita. Kita menjaga jangan sampai barang-barang yang haram kita makan. Apa kata Nabi? Satu suap barang yang haram kau makan, kata Rasulullah, ibadahmu 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita perlu 40 hari makan barang yang halal baru bisa bersih kembali. Wa iyadu billah, apabila kita meninggal belum 40 hari, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jasad yang masih kotor, membawa barang-barang yang haram. Bagaimana belum 40 hari kita makan lagi barang yang haram, terus makan lagi barang yang haram? Nabi menyatakan, an-naru aula bih, neraka lebih layak untuk jasad orang seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah hakikat malu yang diajarkan Nabi SAW. Kalau kita sudah seperti ini, insyaallah inilah ciri-ciri orang-orang yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang akan mendapatkan mati dengan husnul khatimah. Dan Nabi menjamin kepada kita, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya melepaskan dunia ini dengan ucapan la ilaha illallah, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi rahmah kepada kita, memberi kekuatan hidayah kepada kita, sehingga kita mampu untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk menguatkan iman kita, sehingga muncul rasa kita untuk bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal mu'minin al ahya minhum wal mayyitin innahu huwal ghafurur rahim.